Pernahkah kamu kagum melihat indahnya bunga mawar? Atau mencium aroma tidak sedap? Itu adalah sebuah proses dari sensasi dan persepsi. Dalam psikologi komunikasi, sensasi dan persepsi merupakan satu kesatuan, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Sensasi berperan sebagai tahap paling awal dalam penerimaan informasi, sedangkan persepsi berperan sebagai proses mengorganisir dan memberi makna pada sensasi. Sensasi menangkap informasi melalui stimulus dari lingkungan atau panca indera. Filsuf John Locke memberikan tanggapan bahwa there is nothing in the mind except what was first in the sense. Tidak ada apa-apa dalam jiwa kita kecuali harus lebih dulu lewat alat indera. Alat-alat indera mencangkup mata sebagai penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat penciuman, dan lidah sebagai alat pengecap, kemudian kulit sebagai alat perabaan. Setelah sensasi terjadi, otak kita akan memproses informasi itu menjadi persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses psikologis di mana otak mengorganisasi, menafsirkan, dan memberi makna terhadap stimulus yang kita terima. Persepsi mengacu pada kemampuan otak dalam menginterpretasikan dan memberikan makna pada informasi sensorik. Jika sensasi adalah proses kerja indera seseorang, maka persepsi adalah cara seseorang memproses data indrawi menjadi informasi agar dapat diartikan. Apa hubungan sensasi dan persepsi? Sensasi dan persepsi adalah dua tahap yang saling terhubung. Sensasi itu ibarat data mentah, sedangkan persepsi adalah hasil dari interpretasinya. Tanpa sensasi, tidak ada persepsi. Tapi, tanpa persepsi, sensasi tidak akan bermakna. Dalam komunikasi, hal ini penting karena pesan bukan hanya soal apa yang dikatakan, tapi bagaimana penerima memaknai pesan yang disampaikan. Dalam studi kasus, pada saat kita mendengarkan lagu dengan irama musik yang lambat dan lembut, maka otak kita akan berpikir bahwa itu adalah lagu yang galau, romantis, atau tenang. Meski sensasinya sama saat semua orang mendengarkan dengan nada dan tempo yang sama, namun persepsi setiap orang bisa berbeda tergantung dengan suasana hati dan kepribadian seseorang tersebut. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
Dalam studi kasus, ada 2 orang teman, Nila dan Raka. Nila dan Raka sedang duduk di kafe sambil mendengarkan lagu yang sama, yaitu lagu Perfect dari Ed Sheeran. Speaker di kafe memutar lagu dengan volume sedang. Sensasi terjadi saat indera pendengaran telinga menerima rangsangan suara dari lagu. Telinga Nila dan Raka menangkap getaran suara dari lagu yang dimainkan. Suara itu kemudian dikirim ke otak untuk dikenali sebagai musik. Jadi, sensasi yaitu proses fisik saat telinga mendengarkan suara lagu. Semua orang yang mendengar lagu itu akan mengalami sensasi yang kurang lebih sama. Namun, persepsi adalah cara seseorang menafsirkan atau memaknai apa yang didengarkan. Disinilah perbedaan muncul. Nila merasa lagu Perfect mempunyai makna yang romantis dan bahagia karena mengingatkannya pada momen indah bersama sahabatnya. Sedangkan Raka justru malah merasa sedih karena lagu itu mengingatkannya pada mantan kekasihnya. Walau lagu yang didengar sama, namun maknanya berbeda karena setiap orang mempunyai pengalaman dan perasaan yang berbeda. Dalam kacamata psikologi komunikasi, sensasi dan persepsi menjelaskan mengapa pesan bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Komunikator menyampaikan pesan, tetapi persepsi komunikan dipengaruhi oleh latar belakang psikologis, pengalaman, dan emosinya. Ketidaksesuaian antara persepsi komunikator dan komunikan bisa menyebabkan misinterpretasi atau noise psikologi. Kesimpulannya adalah bahwa sensasi merupakan proses menerima stimulus, sedangkan persepsi adalah proses memberi makna terhadap stimulus itu. Dalam komunikasi, perbedaan persepsi seringkali menyebabkan salah paham. Karena itu, memahami psikologi komunikasi membantu kita menjadi komunikator yang lebih empatik, terbuka, dan efektif.